Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un tad'u ilal jannah, kitmanun sadaqah wa kitmanun musibah waqtiru min qawli la ilaha illallah wa birrul walidain. Aidan al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wal hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa sawmu fi sahri Ramadan. Rawahul Bukhari Muslim. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jemaah subuh yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kita hormati, kaji kita pada subuh ini diambilkan di dalam surat Sajadah ayat 19. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah sudah berjanji, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, falahum jannatul ma'wa, maka untuk mereka itu adalah surga, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang sudah mereka perbuat. Bapak Ibu, kita harus yakin inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji. Jadi kalau kita sudah pulang kampung, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita akan menerima balasan apa yang sudah kita perbuat. Kita akan menuai apa yang sudah kita tanam, Bapak Ibu.
Sebagaimana kata Allah tadi, kalau ada kita rajin menanam amal kebaikan, amal soleh, insya Allah kita akan menerima balasan dari Allah, yaitu surga. Tetapi kalau kita pulang ke kampung tanpa membawa bekal amal soleh tadi, kita tetap juga menerima balasan, tapi bukanlah surga Bapak Ibu, tapi adalah neraka. Kalau ditanya Bapak Ibu, kamawak nang ketujuh, kasarugo ke neraka bu, kasarugo. Iya kamu sarugo Pak Bu. Iya, di mana tak sarugo? Hah? Di bawah telapak kaki ibu. Panduko orang payo kumbuh eten di gurun sari lama, sarugo di iman taguah, narako de perbuatan hawa. Ya Pak. Elok-elok seperbuatan awak dari dunia ko bu, insyaallah masuk surga. Adolo awak nani tak yakin Bapak Ibu. Antah Ustaz, nantali nani jua nang kini nang suami. Tu sombong jadi manusia. Mencari sarugo di dunia, mencari narako di dunia. Kalau di akhirat kita tidak ada nama nanam ledo Pak Bu. Kita akan menuai apa yang sudah kita tanam selama hidup kita di dunia. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, kata Allah, kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu melakukan suatu kejahatan yang kamu perbuat itu akan mensengsarakan hidupmu sendiri. Bapak Ibu, jadi kalau ada awak berprinsip dan seperti itu tadi, itu prinsip yang salah. Kita hanya mencari surga dan neraka di dunia Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, apa begitu tadi, tidak akan sama penduduk surga dengan penduduk neraka, kata Allah. Hanya penduduk surga itulah orang yang beruntung. Kita bermohon kepada Allah, kita yang hadir ini Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi penduduk surga lah hendaknya. Amin. Amin lah Bu. Walaupun iko sang ustaz berceramah ibu lalu jo. Tidak ada lah. Tantu kok malenggang babuah tangan bajalan babuah batih dari rantau balik ke kampung Bu. Menembak tantu jo piluru kok manggaleh tantu bamodal. Kok iyo nak kamasu awak ke dalam sarugo tantu ado amaliyahnya Pak Ustaz. Nak batali dapik diri, batampuak nak dapik kami jinjiang, nak kami bawa pulang ke rumah, kami amalkan di dalam hidup Pak Ustaz. Apa tuh amaliyah ahli surga itu? Ada dua hadis Nabi Bapak Ibu, sahih hadisnya, amalkanlah. Arba'un tad'u ilal jannah, kata Rasulullah. Ada 4 hal yang mengajak kamu ke surga. Berapa Pak Bu? 4. Yang pertama, banyaklah bersedekah. Siapa orang yang menanam mangga belum tentu bisa memetik buah mangga yang dia tanam. Tetapi bila seseorang menanam sedekah,
pasti dia sendiri yang akan memetik sedekahnya itu. Kadang-kadang diawak bapak dan ibu dicalik. Kalau bersedekah nang kadang nang ketik pak. Padahal itu nan kau untuk awak. Jadi kalau itu beruntuanglah orang nang kayo tu dah Pak Ustaz, kami ingin pula bersedekah. Tapi basuh bak kata orang kami Pak Ustaz gurun tandeh tarukuang wih sawah liek bamanda Jawa. Kami orang bansai Ustaz. Bu, Pak. Nambah sedekah ndak jo pitih ko sajo do. Kalau ada jo pitih. Kalau indah jo tanago. Kalau indah dengan ilmu. Nah, banyak pintu sedekah, Bu. Sekurang-kurangnya sanangkan saja perasaan orang lain, itulah sedekah dia waktu Pak Bu. Contohnya Ustaz ceramah, ibu danga, apa danga, sanang hati Pak Ustaz. Itulah sedekah tu. Tapi cubalah kalau Pak Ustaz berceramah, ibu lalu apa lalu, dah sanang gaya betian bodoh. Ambo lalu ayam senyap Pak Ustaz. Lalu inti akan cuba kata. Pak, kitmanun sedekah. Kau kuncinya Bu. Pak, jangan engkau sebut-sebut sedekahmu itu. Tersembunyi. Kadang-kadang awak menolong orang, kadang-kadang awak membantu orang, mengharapkan ada baudang di balik bakwan. Kak iyo ndak payah kak balik ke rumah si anu. Kau ndak kan orang kampung dan tu. Kalau ndak aden je udah nama nolong di padang kau mati. Babao dek beliau pangku ke padang kau. Babimbi yang anak bagendong ada pulau suami istri itu batobo deden di pulau kakak mas sultan go kan itulah nyaka payah bana hidup di kampung ditanam lado di latiang, ditanam berjaguang di bayuang, ditanam padi di manci, payah hidup di kampung kini kak pane tu kakak mago membawa pangku aku bagai kan itulah nyoka kok lihat orang memberasihan bandara ye bagai pakarangannya bagai tu ba kakak mago sultan harilah sanjoko kan itulah nyoka lakian kumari yang bawa jalan jo orang rumah tadi ndak ada dapet do kababaliak ke kampung oto la payah pulo rasanya amola adibao ke rumah di sekolah sultan Pak Isu kok lain nak barakah pulo dah nak bertolongnya mencarian tu mah la dapet de nyo karajo la di berkontraknya kini la tabue de nyo rumah la tabali de nyo onda boleh haden baralik ke patangku nak tiba puncak iduangnya doh. Orang mode itu ditolong ancak sekurawe lele kama makan juga buah. Kalau disabut-sabut pertolongan awak ke orang mode itu Bu, ndak sedekah itu doh Pak. Nol nilai itu. Samo jo memanjik kerambi jantan awak. Ba kerambi jantan Pak Bu. Pucuknya cewang kalangi, ureknya cakam ke bumi, gadang batang batonggak maju. Tapi setahun tupai memanjik haram basuh je buah. Tak kabar buah depan. Jadi bersedekah. Nan kedua, apa amaliyah nak membawa awak ke sarugo Pak Bu? Sabarlah dengan ujian. Sabar Pak.
Sabuk kalau kita caliak dunia kok kampus ujian dia awak. Sabar ndak? Pak Ustad namo ambo lai si sabar tapi nan sabar koyo bare Ustad. Iya Pak. Ada di Purui Kabun ko Pak Sabarudin. Enggak Pak Ketua ya. Atau Ibu Sabaria ada Bu? Ada. Tanyalah ke beliau tu. Walaupun beliau bernama Sabaria nan sabar ko bare, tanyalah kalau benda. Bila awak dapat dikatakan sabar ko Pak Ustaz, bila mulai bisa kita tanamkan 7 hati dalam hidup awak, insyaAllah hadapilah hidup itu dengan 7 hati ko. Tenang pertama, tenang, awak harus tanam. Nan kedua, tenyo tabah, awak harus tabah. Nan ketiga, tahan, awak harus bisa menahan emosi. Nan keempat, tenyo teliti, jangan coro-copocok, jangan capek-capek. Nan kalimo tekun, manjada wajada, ndak dapat kini bisuak kok lain. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Sabar awak. Nan keenam, tanggulangi, bijaksana. Mailo rambut dalam tapung ndak putih, rambut ndak terserak. Kau bijaksana sih kau. Sabar. Dan terakhir, tawakal kepada Allah. Ate di ma dia awak baru. Tenang, tahan, tabah, teliti, tekun, tanggulangi, tawakal kepada Allah. Baru dapat awak dikatakan sabar. InsyaAllah kalau kita tanam 7 hati itu Pak Bu, kita itulah yang akan membawa kita ke surga. Yang ketiga, amaliyah ahli surga itu kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak kamu menzikirkan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam zikir yang diberikan sama Bapak Ibu dulu. Itu ada di dalam itu, sudah Pak Ustaz buatkan itu. Lebar zikirkan Bu. Alhamdulillah. Ya. Yang keempat, amaliyah ahli surga itu siapa? Wabirrul walidai. Selalulah kamu berbakti kepada ayah dan ibumu. Pak Ustadz, beliau sudah dahulu berpulang Pak Ustadz. Ibu sudah dahulu, bapak pun sudah dahulu Pak Ustadz. Masih adakah bakti seorang anak untuk orang tuanya? Masih. Itu tanya sahabat kepada Rasulullah itu. Ya Rasulullah, masih adakah bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Apa itu? Doakan beliau. Cuma itu doa baktinya kita kepada orang tua. Seorang anak kepada orang tua, doa. Itu makanya marugilah Pak Bu kalau anak anak awak indak salat, indak pandai mengaji Pak Bu. Merugi awak. Di mana kabar doa untuk awak?
Leka mungkin di meja batu domino, leka mungkin di meja kuahnya ke berdoa untuk orang lainnya, tidak ada tu dopak. Mangkonyo kini dia awak. Jangan bosan-bosan awak mendidik anak awak untuk solat Bapak Ibu. Sabu awak khawatir dua ayat kini ko papu terhadap anak generasi awak nang katibo. Nang pertama sekali surah Al-Maryam ayat 59. Lihat nanti Bapak Ibu di rumah. Nang kedua surah Al-Furqan ayat 30. Saya lihat nanti. Ko nang katibo anak cucu awak sepeningkah awak Pak. Nang pertama sekali surah Al-Maryam tu karajonyo meninggalkan solat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Maka akan datang generasi sepeninggal mereka, kata Allah, nan karajonyo mengabaikan salat, meninggalkan salat. Nan kedua, wattabau syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Kini kenyataannya Bapak Ibu. Oh kok salat lah hurang, kok komat lah hurang. Nyut sibuk jojo ape. Nanane mana Bapak dan Ibu? Baikolah lah terakhir lah solat witir hanya baru mengerudu ke dalam masjid, maksudnya minta tanda tangan. Ya Bapak dan Ibu. Makanya rami masjid dan musola di anak-anak kini kok Pak Bu dek karena pesantren Ramadan ya. Coba lebih Ramadan tidak ada lagi. Jangan sampai terjadi bawa juga anak awak Bapak Ibu. Labi Ramadan baikolah tiba di bulan di luar Ramadan Pak Bu dicari masjid dan musola. Jemaahnya sampai puluh sampai orang selai, sampai orang laki-laki, sampai orang manusia. Kemana awak? Pani yang kami kecil pengurus baca rumah rami yang usaji yang musola koleko. Tak para luar Pak pani yang anda kata. Bang kau betul alih generasi kau tak ada. Nang kedua surah Al-Furqan ayat 30. Menangis Rasulullah Bapak Ibu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, alangkah celakanya kaumku, umatku Tuhan kalau mereka sudah mengabaikan Al-Qur'an. Betul? Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak awak tidak pandai mengaji, tidak pandai nyosolat, di mana ka berdoa untuk ura awak nanti tidak ada. Nah lebih parah mana Bapak dan Ibu? Anak ditinggalkan, tak pandai solat, tak pandai mengaji, meninggal awak, nangkanya menyelenggarakan jenazah awak, tak adanya terdepan. Dicarian ustaz untuk memandian, betul tak Pak? Ya. Mencabiak kapan? Malahan lima orang anaknya Bu, coba bayangkan. Lah sudah bapaknya kau dimandian di kapani Pak, kau disolatkan leh. Kecik mbok kau orang banyak, mana beliau tadi? Tuhan takak-takak di lapau tu Ustaz Masya Allah. Kau beliau kau disolatkan leh kau? Engkek lah. Ala tibur bangkit kamu saji Bapak Ibu, bawa kamu saji. Mana beliau? Kami bawa wakil sajalah ke Pak Ustaz. Pak Ustaz tidak bisa bertagak ada Ustaz. Macam-macam alasannya. Maaf saja Pak Ustaz, kami tidak pandai mensolatkan jenazah ada Ustaz. Masya Allah. Amalan sakutiko itu kabar raja dulu. Apa bacaan solat jenazah kau Ustaz? Masya Allah. Padahal bacaan solat jenazah itu kan takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat Nabi, takbir ketiga doa untuk jenazah, takbir keempat doa beserta salam. Baadinyo kan pandai solat jenazah Bapak Ibu, solat nawajib saja tinggal-tinggalan. Jadi itu Bu, anak ka masuk ke dalam sarugo kalau inyo ndak ada baktinya kepada ayah dan ibunya. Malahan Bapak dan Ibu, mungkin dek dunia kinilah menunggu kehancuran Pak.
Banyak anak kini anak durhaka Bapak Ibu. Ikut tingkah 3 hari lainnya Pak Bu Ramadan Pak. Masih ada anak nan jo mandenya ndak maafkan. Masih ada tu Pak. Deh, iya bana teraso kaji Pak Ustaz dek kami. Ndak ada mana le pun anak ambo seorang Allah donya Pak Ustaz. Tapi yang memaafkan aja nya Pak Ustaz. Memaafkan aja nya Pak Ustaz. Ndak bisa. Tawah baturui dakek batampuah kalam jusuluah hujan jo payuang baunjuan tangan ke baliau putih kapeh dapek diliek putih hati keadaan. Alasannya 1001 Bapak Ibu. Oh mangecian kami jauh, oh mangecian kami sibuk. Ndak ada hari do jari jarak jauh sajolah. Bapak Ibu, adonan dendam dengan orang tuanya. Coba bayangkan. Di kecian kami sabi beranak Ustaz. Padahal tidak ada kami membeda-bedakan anak aku Pak Ustaz. Sama saja dek kami. Tapi dek itulahnya Pak Ustaz. Ingat Bapak Ibu, mamatui doa anaknya kalangi batukai matu anaknya dari darah masuk anak ke sarugo ya Allah. Jangankan ka masuk anak tadi ke dalam sarugo Bapak Ibu, baun sarugo ndak ka didapean di anak-anak itu. Baun sarugo Pak. Arba'un haqqun 'ala Allahi la yudkhiluhumul jannah kata Rasulullah. Ampe golongan manusia Allah berhak tidak akan memasukkan dia ke surga. Jangankan untuk masuk ke dalam surga kata Rasulullah wa yudhiqahum na'imaha. Baun sarugo saja ndak kanyo dapean do kecek Nabi. Salah satunya ikulah Bu. Akul walidai, orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Wahai ayah dan ibuku, sejauh mana baru bisa kamu rasakan wahai ayah dan ibu baktiku sebagai seorang anak. Itu nan sabananya ditanya ke diri awak Bapak Ibu. Atu mangkonyo pulang ke kampung dipaluk lah orang gaek tu Pak Bu. Ndak bisa dengan raso jo telepon jo HP saja do. Yo kami jauh Pak tu Pak Ustaz. Di mana jauh Pak kata. Lain saidaran Marapi jo Singgalang tandike jo Gunung Sago dari Silapi yang Aye Bangi sampai ke Tapan Indopuro alu jauh kini lagi gitu. Di mana kampung Pak katamu sampai bertanya Pak. Kamu piaman, piaman nanya so apa untuk kawan ndak bayi dah kata. Kami orang Payakumbuh nanya soto ayah. Kami orang Batu Sangka nanya soto si Yanti. Ndak bayar. Nah Bapak Ibu, jadi nang kampe Amalia mengajak awak ke sarugo, nang membawa awak ke sarugo adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Tu hadis nan pertama ampe nan mengajak kamu ke surga. Pertama apa tadi Bu? Oh ya ya. Bersedekah. Nang kedua sabar. Nang ketiga banyak menzikirkan la ilaha illallah. Nan ka ampe berbakti kepada kedua orang tu. Nan kalimo ku hadis Nabi cik lain. Indah awak nan ditunggu nan merindukan sarugo do Pak. Sarugo menunggu ampe golongan manusia kecek Nabi. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar.
Surga merindukan 4 golongan manusia. Jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, jadi awak andaknya menjadi orang yang ditunggu di surga. Amin. Sabananya tak payah bagai masuk surga pada Pak. Murah. Lah. Jadi basuh bab pitu orang awak je dak pak gitu Sarugo bapaga duri narako bapaga paniaram katanya. Mau rana dirindukan sarugo tu Pak Bu, nan pertama sekali kecik Nabi talil Quran. Orang nan banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak salah, tak 3 hari sampai hari lain tinggal Ramadan ya Pak ya. Labarajus dia awak tak baca Al-Quran. Cik sore barunya Pak Ustaz. Oh cik sore, apa tu? Al-Fatihah. Masya Allah. Kalau Al-Fatihah sama-sama awak baca. Dalam solat tu barangkali tu Pak Bu. Nama kasih apa Ustaz? Perjus. Itu adalah nama kajian. Nama ampun dan si jusnya Pak Ustaz gitu. Lah Bapak Ibu. Lah. Membaca Al-Quran. Maka beruntunglah ya orang yang cinta dengan Al-Quran. Yang kedua, siapa itu orang yang ditunggu kedatangannya oleh surga? Alah, laku lo ibu tu. Ambo orang Minang lo bu. Alun takilek lah takalam bulan disangkut 30. Alun diliek lah dimakan rasul lah tiba dalam tubuh. Dilai ibu nang kuok tapi dibatin. Alah aduh Ustaz. Yalah. Amba sampailah dulu jamba utang lah Pak Ustaz. Orang nan kadu nan dirindukan sarunggo nalai bisa wal hafizil lisan. Orang nan bisa memeliara lidahnya. Bisa saja awak memeliara lidah kau Pak Bu. Sarunggo tu mah. Iko baalu awak kamasuk ke dalam sarugo muncuang bahamu. Kalau di kampung Pak Ustaz bahamu, kalau di siko baatu Bu. Baciri. Ya orang kiranggi orang kena keceknya Pak. Dia ada takkan aja yang kecek sianu nanti 3 hari nalapel. Tiba di rumah malam damam dan 3 hari ini. Itu mandari-dari ke orang tak boleh apa. Bawa ke masuk ke dalam sarugo kalau awak pagunjiang. Takut di kebun kau boleh tak pagunjiang orang. Akak, iyo, payah akak balik ke rumah sinun sebelum puasa petang. Indah, muji akak nak bayi. Ada nampai jo akak juga. Tiba di situ rupanya jalan dari Labuh Gadang ke rumahnya melalui pematang sawah. Hari hujan labik putui tadi teromparin. Tiba di situ nyoka dan caliak akhirnya. Sambahnya nanya boleh kambing nanya uncong kadang coba dah ala membocor dan gitu. Sambal lado nak tengok pade tu lah setan nanya buan. Ada yang pulang nyoka dan jadi isi kamarnya keronya usang. Abang taguliangnya ketik-ketik. Nah ini tak cocok karena anak daro je merapulai gitu. Anak daronya kapuk kadang merapulainya kuri karempiang. Kau nak kena bagunjiang awak dah. Manga tu namanya du. Lah itu nak masuk ke dalam tarugoda. Jago lidah.
Nan ketiga, orang nan ditunggu kedatangannya di sarugo siapa Pak Bu? Nah, pelah nyebut. Wa mut'imul ji'an. Orang nan suko baragia, suko panolong kasih miskin, suko pembantu kamiskin, suko panolong ka orang bansai, pangasiah ka orang bansai. Apalagi anak yatim piatu. Tu orang nan ditunggu kedatangan sargo Pak. Tapi bana kini ko Pak Bu. Kalau awak nak ingin menjadi orang yang ditunggu kedatangan awak di sarugo, tapi bana kini Pak, sabuk 3 hari lagi, lebih kurang bulan Ramadan yang penuh berkah ini akan kembali ke peranduannya buat setahun pula lamanya. Melepas kepergian Ramadan, maka dilepaslah dengan takbir, tahmid dan tahlil. Bagi anak nan punya bapak jomande, bapak ibu, kinilah berupayanya untuk membalikan baju baru, sepatu baru untuk anak. Di sela-sela suara takbir nanti bapak ibu, itu akan kita dengar di situ bagaimana pula rintihan si anak yatim piatu. Di malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nan anak nalah dibalian oleh bapak jomandenyo baju baru, sepatu baru. Ba anak capek hari besok pagi bahari raya Pak. Tapi di sela-sela suara takbir dan tahmid itu pula, bagaimana nasib si anak yatim piatu? Menangis berurai air mata bapak ibu. Air mata jatuh badarai jebak hujan turun dari ngarai. Diolah COVID nan sadaro bapak ibu meninggal bapak jomande kami. Kami kini tinggal jo nenek saja di pondok buru. Ingat bapak. Nah, menangis anak yatim piatu Pak. Nah bedonya di pagi hari bapak dan ibu, di hari Minggu orang pergi berbimbing tangan dengan ayah dan ibunya, pergi ke masjid, pergi ke lapangan. Tapi bagaimana si anak yatim piatu tadi bapak ibu? Tagaknya dua baradia kakak, dua baradia kakak di tepi labuh bapak ibu. Magigi jari deh kawan, baruntuang kawan. Itu bapak dan ibu. Rami balai baruang balantai, rami de anak arang salido, di mano arwah kabajuntai caliaklah kami basan saroyahbu. Rami balai nyorang pungasan, rami de anak arang salido, 3 hari layari kalebaran nanta bayang Pak Bu, ayah jo bundo de kami. Lama sak padi sipului marau nyo katapi jalan, santano liau masih duit tantu kadape kami balebaran Pak Bu. Rami balanyo padang panjang, rami de anak arang batipu kok dikawan ilalang nanta panggang di kami bumi nalarut tua mandeh mati bapak meninggal kami yatim piatu nanti enggak jo nenek bansai pulau Pak Bu. Apa yang dia tunggu dari kita bapak ibu? Tak lain tak bukan adalah uluran tangan kita bapak ibu. Lai kami datang ke rumah orang kayo, jangankan uluran tangan kanyo bari, kami diusir dicacinyo Pak Bu. Bapak ibu,
Jangan kita dengar rintihan anak yatim piatu di hari lebaran nanti. Biarlah Pak Ustaz tiba di rumah baiko, kami gian zakat fitrah kami kabalo. Ingat Bapak Ibu, kami anak yatim piatu tidak termasuk masnaf yang 8. Kami tidak berhak menerima zakat fitrah. Mangkonyo Bapak Ibu, apa pinta beliau kepada kita? Bukannya kandak di hati suratan Allah nan balaku, sana kasihani kami Tuhan membaleh amalmu, baitu nasib diri kami, ayah jo bundo nalatiado, bajalan tasan duri tiado orang marasoibo, jiko basuo jonan kayo lalu nyo usie nyo caci maki, baitu nasib nan manimpo suratan takdir nan ilahi. Bapak Ibu, santuni kami anak yatim piatu, santunilah kami fakir miskin kalau ibu ingin dirindukan oleh sorga. Yang keempat, orang yang dirindukan sorga itu adalah wasaumu fi syahri Ramadan, orang yang betul-betul mempuasakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.